Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar karakteristik ikan predator yang menurut gua itu tidak semuanya bisa ditakar dengan teori. Dan hal ini berhubungan dengan seputar kebiasaan, baik itu ketika kalian menyatukan beberapa ikan predator atau ketika melakukan proses recovery ikan yang terkena penyakit. Dan tujuannya dibuat video ini yaitu adalah salah satu jawaban dari kalian yang sudah mengikuti tutorial di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Contohnya, ketika kalian melihat video seputar tutorial untuk menyatukan beberapa ikan predator seperti ikan arwana, mungkin ada orang yang berhasil untuk menyatukan beberapa jenis ikan arwana, tetapi hal itu tidak menjamin berhasil ketika kalian melakukan hal yang sama. Dan lagi-lagi sesuai dengan poin pembahasan, bahwasanya tidak semua ikan predator memiliki karakteristik yang bisa ditakar dengan teori. Dan menurut gua tidak jauh berbeda seperti manusia, walaupun satu jenis. Biasanya ikan predator memiliki watak tersendiri. Ada yang garang dan ada juga yang memiliki sifat agresivitas yang tidak terlalu tinggi. Dan mungkin ini menjadi jawaban untuk kalian mengapa tidak semudah itu untuk menyatukan beberapa tipikal ikan hias predator. Menurut gua kuncinya ketika kalian ingin mengkomteng ataupun menyatukan beberapa jenis ikan predator dalam suatu tank, jawabannya yaitu kalian harus benar-benar mencoba sendiri. Dan ketika kalian sudah melakukan percobaan, tentu kalian akan menemukan hasil. Dan setelah itu kalian melakukan evaluasi ikan apa saja yang bisa disatukan. Selain itu, ikan apa saja yang seharusnya dihindari untuk digabung. Kegiatan try and error pasti akan dialami oleh beberapa hobis ikan hias predator. Dan menurut gua, titik inilah yang menjadi tantangan tersendiri ketika kita memelihara ikan predator. Selain itu, ketika kita berhasil untuk menggabungkan beberapa jenis ikan predator, tentu saja akan merasakan sensasi klimaks ataupun kepuasan tersendiri. Kendati demikian, selama kita memelihara ikan predator dalam suatu koloni tank, tidak menjamin semuanya akan berhidup damai. Ada yang tadinya hidup berdampingan secara akur, tetapi selang beberapa bulan, ikan predator dalam suatu tank menjadi sering berantem. Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar, mengingat kalian sedang memelihara ikan predator, bukan jenis ikan yang non-predator. Yang notabene ikan predator tentu saja memiliki kadar agresivitas dan sifat teritorial. Apalagi jika ikan predator yang kalian pelihara merasakan kelaparan, tentu saja sifat agresivitasnya akan cenderung lebih tinggi dan memungkinkan menghajar teman satu tanknya. Dan selain itu, pada saat ikan predator sakit ataupun pada saat ikan predator melakukan recovery, tidak semuanya tutorial yang kalian tonton di YouTube ataupun ketika melakukan sharing dengan teman, semisal di rumah teman kalian melakukan proses penyembuhan white spot dengan cara sering mengganti air, lalu dia berhasil untuk menyembuhkan ikan predator yang terkena white spot, dan setelah itu kalian melakukan hal yang sama kepada ikan di rumah kalian namun tidak kunjung sembuh. Dan menurut gua ini adalah hal yang sangat wajar, mengingat ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, untuk kondisi parameter air dan kadar oksigen, kita tidak tahu di setiap rumah pasti akan berbeda-beda. Dan hal inilah yang menjadi faktor yang sangat mendasar, yaitu seputar kualitas air di rumah kalian masing-masing. Kendati demikian, menurut gua tidak ada salahnya kalian untuk melakukan percobaan setelah melakukan sharing ataupun menonton video tutorial baik itu di YouTube atau di sosial media lainnya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan. Semoga bisa menjadi jawaban untuk kalian para penghobi ikan hias predator. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.